Jam 9 malam lewat seperempat. Melody terlihat sedang memilih beberapa cemilan di sebuah minimarket. Tiba-tiba, HP-nya berdering. "Halo Dek," tanya Melody. "Kok lama sih Kak? Buruan dong, aku takut nih," sahut suara seorang perempuan yang tak lain adalah Nabilah, adik kandungnya. "Ya ampun Dek, baru ditinggal 10 menit aja udah bilang lama. Ini kakak baru aja nyampe di minimarket," sahut Melody sambil memutar bola matanya. Kadang Nabila sering membuatnya jengkel, tapi rasa sayangnya selalu mengalahkan emosinya. "Pokoknya cepetan pulang, aku takut sendirian," seru suara Nabila sambil memutuskan telepon. "Ish, dasar Nabila, selalu semaunya sendiri," gerutu Melody. Setelah memasukkan semua belanjaan ke dalam keranjang, ia segera melangkah ke kasir. Sesaat kemudian, Melody telah berada di dalam mobilnya, dan segera meluncur ke villa. "Kenapa sih Dek, kamu gak pernah berubah?" gumam Melody. Ini adalah kali pertama mereka menikmati masa liburan sekolah di villa, tanpa kehadiran orang tua mereka. Dan baru kali ini juga, ia meninggalkan adik kesayangannya sendirian di villa keluarga mereka, yang berlokasi di Bogor. Melody hanya ingin adik kesayangannya bisa mandiri, dan tidak manja lagi. Tapi, mungkin itu hal yang mustahil. 10 menit kemudian, Melody tiba di depan villa. "Si kringnya pasti ngadat lagi," ucap Melody yang melihat villanya dalam keadaan gelap. Listrik di villa itu memang suka ngadat, dan Melody sudah terbiasa dengan hal itu. "Dasar Nabilah, listrik mati malah diem aja," gerutu Melody sambil berjalan ke arah gudang yang terletak di samping villa. Sesampainya di gudang, ia segera memperbaiki si-kringnya. Dan tak perlu waktu lama, listrik di villa itu kembali menyala. "Assalamualaikum," seru Melody sambil membuka pintu. "Waalaikumsalam, akhirnya kakak pulang juga. Aku takut Kak, ada orang di atas," seru Nabila yang langsung memeluk Melody. "Takut apaan sih? Kamu ini, udah segede gajah gini masih aja penakut," sahut Melody. "Tadi pas lampunya mati, aku ngedengar ada suara langkah orang di lantai atas. Terus aku ngumpet di balik sofa, sampai Kak Email pulang," ucap Nabila. "Kita di sini cuma berdua Dek, masa iya ada orang lain di sini?" "Itu mah cuman halusinasi kamu aja," sahut Melody. "Beneran Kak, aku gak bohong, masa Kak Email gak percaya sama aku?" timpal Nabila. "Ya sudah, kakak cek ke atas dulu. Kamu mau ikut gak?" sahut Melody sambil berjalan ke arah tangga. "Aku tunggu di sini aja, hati-hati Kak," sahut Nabila. Melody pun berjalan menaiki anak tangga itu. Sesaat kemudian, ia tiba di lantai atas. Di sana hanya ada 2 ruangan, yaitu kamarnya dan kamar Nabila yang terletak saling bersebelahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari dalam kamarnya sendiri. Langkah kaki Melody mulai gemetar. Dengan tangan yang ikut gemetar, Melody pun membuka pintu kamarnya.
Tiba-tiba, Kak Melody, akhirnya kakak pulang juga, seru Nabila yang langsung berlari lalu memeluknya. Melody hanya berdiri mematung, ia tak bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Tadi pas lampunya mati, aku mau ke bawah buat benerin si kringnya. Tapi aku ngedengar ada suara orang berjalan di lantai bawah. Terus aku ngumpet aja di kamar Kak Email, sambil nunggu kakak pulang. Aku takut kakak gak ketemu siapa-siapa kan di bawah. Ucap Nabila. Tamat.